Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dan selamat datang kembali di channel Alien Solution ya guys ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dari rangkaian listrik sendiri, yang mana video kali ini akan membahas mengenai arus listrik. Oke, langsung saja ke pembahasannya ya. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu itu apa sih arus listrik tersebut. Nah, arus merupakan perubahan kecepatan muatan terhadap waktu atau muatan yang mengalir dalam satuan waktu dengan simbol I. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini yaitu muatan dan juga simbolnya. Nah, kenapa simbol di sini penting? Karena simbol di sini I, mana ini akan kita gunakan untuk video kedepannya. Jadi saya harap teman-teman mengingat apa sih arus itu, disimbolkan apa arus itu. Nanti di video selanjutnya itu akan ada, saya akan mengatakan arusnya itu I saja ya teman-teman, dalam penulisan rumus dan lainnya. Dan satuan arus sendiri yaitu ampere atau disingkat A. Ampere. Nah, kemudian muatan sendiri itu adalah satuan terkecil dari atom atau subbagian dari atom. Nah, muatan itu akan terus bergerak ya. Muatan yang terus bergerak ini akan memunculkan arus. Tetapi ketika muatan tersebut diam, maka arus pun itu akan hilang. Jadi muatan itu akan bergerak jika ada energi luar yang mempengaruhinya. Seperti contoh pada video sebelumnya teman-teman. Di situ kita punya suatu rangkaian. Di sini kita berikan beban. Nah, muatannya itu akan bergerak ke sini. Nah, muatan itu bergerak apabila ada energi luar yang mempengaruhinya. Jadi muatan itu akan bergerak ke sini teman-teman. Karena ada suatu komponen pasif yang akan menyerap muatan tersebut ke sini. Inilah yang dinamakan energi luar yang mempengaruhinya. Nah, muatan sendiri itu dibagi menjadi muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif adalah muatan yang kehilangan elektron. Sedangkan muatan negatif itu adalah muatan yang mendapatkan elektron. Oke, dalam rangkaian listrik itu teman-teman, ketika terjadi beda potensial di suatu elemen atau komponen, maka akan muncul arus, dimana arus positif itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, dan arus negatif itu mengalir sebaliknya. Nah, misalkan di sini perumpamaannya di situ, misalkan di gunung ya teman-teman, misalkan ini gunung. Nah, air yang ada di gunung itu akan mengalir ke bawah. Jadi air itu akan mengalir dari ketinggian ke tempat yang lebih rendah. Begitu pula dengan muatan atau arus listrik teman-teman, mana arus listrik itu akan mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Nah, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya mengenai tentang arus, itu jenis-jenis arus. Nah, jenis-jenis arus sendiri ada dimanakan arus searah dan arus bolak-balik. Nah, apa sih arus searah itu?
Arus searah itu atau direct current atau arus yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Artinya di sini yaitu dimanapun kita meninjau arus tersebut pada waktu berbeda akan tetap mendapatkan nilai yang sama. Seperti pada gambarnya teman-teman. Di sini di sumbu X itu waktunya T, dan di sumbu Y itu arusnya atau I. Nah, di sini terdapat perubahan waktu. Di sini detik 1, detik 2, detik 3. Tetapi arusnya itu akan tetap konstan. Arusnya itu misalkan di sini sebesar 1 ampere. Jadi arus di detik 1, arus di detik 2, dan arus di detik ketiga itu tetap 1 ampere. Ini yang dinamakan arus DC atau arus searah. Kemudian arus bolak-balik atau arus AC. AC itu alternating current. Nah, arus AC sendiri adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satuan waktu. Dengan karakteristik itu akan selalu berulang untuk periode waktu tertentu. Nah, misal di sini gambarnya ya seperti tadi, di sumbu X itu waktunya T, dan di sumbu Y itu arusnya atau I. Nah, misalkan di sini detiknya ada detik 1, detik kedua, detik ketiga, detik keempat. Misalkan di sini arusnya ya, arus 1 atau 1 ampere, sini 2 ampere. Nah, pengertian dari arus bolak-balik atau AC adalah nilai yang berubah terhadap satuan waktu. Berarti nilai atau arusnya yang ada di detik pertama itu akan berbeda dengan yang ada di detik kedua, dan akan berbeda dengan yang ada di detik ketiga, dan akan berbeda yang ada di detik keempat. Tetapi karakteristiknya itu akan terus berulang untuk periode waktu tertentu. Jadi gambarnya itu akan terus sinusoidal begini teman-teman. Oke. Kita ke selanjutnya. Nah, di sini ada sedikit khusus lagi ya buat teman-teman. Manakah teman-teman lihat di pinggir jalan ya, itu burung yang melengker di tiang listrik. Kenapa sih burung tersebut itu tidak tersengat ya? Secara konsep yang kita pelajari itu kan di sini burungnya, kaki burung ini kan dia bertengker di listrik ini, kabel listrik ini. Kok bisa burung ini dia tidak tersengat? Coba teman-teman jawab ya di kolom komentar berdasarkan ilmu yang teman-teman pelajari di video-video sebelumnya juga, dan di video ini kenapa burung ini tidak tersengat. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikannya buat teman-teman pada video kali ini. Terus belajar ya teman-teman. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.